Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sebelah 6 NIM 211080117. Di video ini kami akan membahas tentang dinasti Utsmaniyah, baik dari berdirinya, perkembangan maupun runtuhnya. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah kebudayaan Islam yang diampu oleh Ibu Umi Salamah MAI. Bagaimana videonya? Kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat dipertemukan di pertemuan pada sore hari ini. Di hari ini kita akan membahas sesuatu sejarah kebudayaan Islam atau biasa kita sebut SKI. Itu dari awal Rasulullah sampai sekarang ini otomatis sudah ada peradaban Islam. Nah, yang kita tekankan pada hari ini yang kita bahas adalah pada dinasti Utsmaniyah. Jadi pada dinasti Utsmaniyah itu sendiri berawal dari seorang yang pengambara. Seorang pengambara tersebut yang dipimpin oleh seorang Sulaiman yang bernama Sulaiman. Dia lari dari penyerangan dari bangsa Mongolia, tepatnya orang-orang Nasrani. Jadi dari kejaran tersebut Sulaiman dan kabilahnya atau dari suku-sukunya itu menghindar dari serangan tersebut, sehingga mengakibatkan Sulaiman dan para kabilahnya tersebut meninggalkan Kurdistan dan menuju ke Anatolia. Anatolia inilah Sulaiman dan para kabilahnya tersebut menetap sehingga sampai pada wafatnya Sulaiman. Kepemimpinan dari Sulaiman tersebut digantikan oleh seorang anaknya yang bernama Urtugril. Nah, dari Urtugril inilah beliau dikejar-kejar juga, diserang juga oleh bangsa Mongolia sehingga kabur dan menghindar. Dari pengejaran tersebut, di tengah-tengah perjalanan Urtugril dan para kabilahnya tersebut, dia melihat para kaum muslimin sedang berperang melawan dari bangsa-bangsa Nasrani, tepatnya Bizantium. Melihat dengan kepalanya sendiri Urtugril dan kabilahnya, sehingga timbullah rasa ingin membantu para saudara-saudara dari kaum muslim tersebut. Nah, sehingga terjadilah peperangan antara pemerintah Saljuk dengan yang disebutkan oleh bangsa Urtugril itu dengan para kaum Nasrani, sehingga muncullah kemenangan di pihak dari kaum muslimin. Jadi pemerintah Saljuk tersebut memberikan suatu penghargaan, yaitu berupa tanah tersebut berupa tanah kekuasaan yang diberikan oleh Urtugril sebagai penghargaan atas membantunya dalam peperangan melawan bangsa Nasrani atau Bizantium. Nah, dari peristiwa tersebut sampai pada akhirnya Urtugril mempunyai seorang anak yang bernama Utsman. Nah, Utsman inilah nanti yang akan menjadi pemimpin yang disebut dengan kepemimpinan dinasti Utsmaniyah. Kepemimpinan dari Urtugril tersebut nanti akan digantikan oleh Utsman. Dan Utsman lahir dengan bertepatan dengan penyerangan ibu kota dari Khilafah Abbasiyah di Baghdad. Ya, penyerangan tersebut itu yang dipimpin oleh Hulagu, itu penyerangan yang sangat mengerikan. Kenapa? Karena dari pihak suku, dari pihak kabilah yang dipimpin oleh Hulagu tersebut ini, dia menyerang siapapun yang dapat dibunuh, seperti perempuan juga bisa dibunuh, laki-laki entah itu perempuan, entah itu anak-anak, entah itu dewasa, entah itu jompo. Pokoknya dia melihat sesuatu yang dari
Abbasiyah, seseorang yang bisa dibunuh mereka bunuh. Karena ini sesuatu tragedi penerangan yang sangat menyeramkan bagi bangsa, bagi kaum muslimin. Dilihat dari perkembangannya, yang pertama dari Utsman ini melakukan ekspansi atau perluasan wilayah. Dia melakukan penyebaran surat. Penyebaran surat itu disebarkan ke pemerintah, ke pemimpin-pemimpin daerah setempat. Itu yang berisi tiga permintaan, 3 pilihan. Yang pertama itu tunduk dan memeluk Islam. Terus pilihan yang kedua, dia itu membayar jizyah. Yang ketiga itu atau perang. Jadi ketiga ini harus dipilih. Sehingga dalam melakukan tindakan tersebut, ekspansi tersebut, dia dibantu oleh anaknya yaitu bernama Orkan. Orkan ini menjadi panglima perang dalam dinasti Utsmaniyah pada saat itu. Nah, dia membentuk suatu pasukan yang disebut Yeniseri. Yeniseri ini pasukan yang penggabungan dari bangsa Georgia dan Armenia, ya, yang baru masuk Islam. Dia tidak hanya dididik dengan ketentaraan, namun juga diharuskan, diwajibkan untuk menuntut ilmu agama maupun umum, sehingga pada saat itu tidak hanya di pertahanan atau ketentaraan saja yang berkembang, tetapi juga di ilmu pengetahuan. Runtuhnya bangsa Utsmaniyah itu ada beberapa faktor. Faktor yang pertama itu adalah karena wilayahnya yang sangat luas, sehingga mengatur seluruh administrasi suatu negara itu sangat sulit. Karena apa? Yang pertama, karena dari pihak dari kepemimpinan Utsmaniyah ini, mereka ini sultan-sultannya tidak memfokuskan dengan administrasi negara. Dia hanya memfokuskan peperangan memperluas wilayah, sehingga administrasi suatu negara tidak ditis atau tidak disusun secara rapi. Kedua ini karena banyaknya etnis, suku, budaya, dan agama, jadi sulit untuk mempersatukan. Terus faktor yang ketiga yang terakhir adalah lemahnya rebutan sultan dari selepasnya Sultan Sulaiman. Jadi beberapa faktor runtuhnya Sulaiman, runtuhnya dinasti Utsmaniyah pada saat itu. Ini ada 3 faktor. Ya, itulah video dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang pas. Ambil sisi positifnya dan buang yang negatifnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya mengucapkan terima kasih banyak, terutama buat Ibu Umi Salamah sebagai dosen pengampu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.